Setelah proses aktivasi, pihak desa masih banyak yang bertanya-tanya. Bagaimana proses implementasi aplikasi Simpel Desa, dan dari mana harus memulainya? Untuk keperluan tersebut, di sini, kami mencoba sharing beberapa prinsip dan tahapan proses implementasi Simpel Desa. Diharapkan bisa jadi masukan yang bisa dipertimbangkan untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan desa digital. Di sesi pertama ini, kami mengajak para aktor dan seluruh komponen yang ada di desa untuk memperhatikan beberapa hal penting terkait prinsip, mindset, serta tujuan yang ingin dicapai. Transformasi digital di Indonesia sedang menjadi fokus pemerintah. 2 tahun lalu, saat pandemi melanda bangsa Indonesia, Presiden Jokowi justru mencanangkan program percepatan transformasi digital dan mengarahkan kementerian terkait untuk menyusun roadmap-nya. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan perubahan pada proses kegiatan masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah dalam melakukan proses di seluruh aktivitasnya. Pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, tanggal 3 Agustus tahun 2020 lalu, Presiden menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun next pandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi, yang sebelumnya offline dengan kontak fisik, menjadi lebih banyak ke online. Indonesia dapat memanfaatkan masa pandemi COVID-19 sebagai momentum untuk melakukan berbagai terobosan dan percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Sebagai lembaga yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa merupakan ujung tombak terdepan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam rangka mendukung program pemerintah, sudah banyak desa yang mencanangkan digitalisasi desa sebagai salah satu program prioritasnya. Dan hari ini, desa Bapak Ibu sekalian telah sepakat untuk berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia dalam mendorong proses transformasi digital di desa melalui penggunaan aplikasi Simpel Desa. Setelah proses aktivasi, bagaimana proses implementasinya, dan bagaimana memulainya? Sebelum membahas tahapannya, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Pertama, para aktor yang harus terlibat di dalam program ini. Aktor utamanya adalah Kades, Sekdes, dan operator. Kemudian, aktor lain yang harus dilibatkan adalah perangkat desa, BPD, Bumdesa, LKD, dan sebagainya. Sebagai pimpinan tertinggi di desa, kepala desa diharapkan berperan aktif mendukung program ini, terutama dalam hal regulasi. Baik berbentuk himbauan, SK, Perdes, dan atau kebijakan instruksional lainnya. Dalam masalah teknis, kepala desa bisa menetapkan salah satu perangkat sebagai koordinatornya. Dalam hal ini, biasanya diperankan oleh sekretaris desa, atau bisa juga yang lain, sesuai kebijakan kepala desa. Sebagai koordinator teknis, sekretaris desa bertugas untuk memimpin perangkat dan aktor lainnya dalam teknis pelaksanaannya. Rincian teknis pelaksanaan dan juga tahapannya akan kami coba bahas di video-video selanjutnya. Operator yang ditunjuk oleh kepala desa untuk mengelola dashboard Simpel Desa merupakan super adminnya di desa. Tugas utamanya antara lain input data warga, membuat akun user dashboard, dan edit template surat. Adapun pelayanan kepada warga melalui aplikasi Simpel Desa bukanlah tugas operator. Tugas tersebut dilaksanakan oleh perangkat lain melalui akun user dashboard-nya masing-masing. Seluruh aktor yang ada di desa adalah satu kesatuan dalam satu wadah yang kita sebut tim digitalisasi desa. Prinsip yang harus ditumbuh kembangkan adalah kerjasama dan sama-sama kerja. Edukasi warga adalah tugas utama dari tim digitalisasi. Sebelumnya, tentu saja harus dipastikan bahwa tim ini sudah benar-benar memahami apa yang akan diedukasikan ke warga. Untuk itu, harus ada proses edukasi terlebih dahulu kepada seluruh anggota tim. Selain melalui bimbingan teknis internal di desa, kita bisa memanfaatkan sosial media sebagai media edukasi, komunikasi, dan konsultasi Simpel Desa. Serta untuk media koordinasi dalam proses perencanaan serta pelaksanaan teknis implementasi. Tugas pertama yang perlu segera ditindaklanjut adalah membuat grup WA khusus tim digitalisasi desa. Konten-konten edukasi yang kami share di grup operator bisa diteruskan ke grup WA di desa masing-masing.
Sebelum edukasi ke warga, seluruh aktor atau anggota tim harus sudah menjadi pengguna aktif aplikasi Simpel Desa. Menjadikan seluruh anggota tim digitalisasi sebagai pengguna aktif bisa diterapkan melalui program simulasi implementasi khusus yang melibatkan seluruh anggota tim. Program ini dipraktekkan setidaknya pada bulan pertama sebelum sosialisasi dan edukasi ke warga. Melalui program ini, tim digitalisasi akan lebih memahami penggunaan aplikasi Simpel Desa, baik secara konsep dan teori, maupun dalam praktek penggunaannya. Sekretaris Desa mengawali program ini dengan membuat peta peran dari seluruh aktor anggota tim. Tata cara pembuatan berita dan info harus benar-benar dipahami oleh seluruh user dashboard. Harus dipahami dan dipraktekkan. Disimulasikan juga tata cara laporan ke Pemdes dan penyampaian aspirasi ke BPD, yang dibuat melalui aplikasi Simpel Desa, sebagai warga. Demikian pula, pengajuan pembuatan surat dari warga ke desa. Seluruh aktor atau anggota tim, wajib berkontribusi aktif, dalam praktek penggunaan fitur-fitur di aplikasi Simpel Desa. Setidaknya, mereka diharuskan selalu aktif menggunakan fitur forum warga desa. Tim digitalisasi ini, beranggotakan, seluruh perangkat internal Pemdes, anggota BPD, pengurus BUMDesa, RT RW, Linmas, LPM, PKK, kader Posyandu, Karang Taruna, KIM, MUI, dan lain sebagainya. Di akhir sesi ini, kami sampaikan tugas yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut proses implementasi Simpel Desa. Operator harus memprioritaskan input data seluruh aktor yang ada di desa. Kades membentuk tim digitalisasi desa dan dibuat SK sebagai dasar hukumnya. Buat grup WIA, sebagai media edukasi, komunikasi, dan koordinasi. Laksanakan program simulasi implementasi dalam ruang lingkup anggota tim. Berbagai hambatan, kendala, dan pertanyaan yang muncul, silakan dikonsultasikan melalui call center Mangkosim, 081322134840.